Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Taruna Utama, Putekip Angkatan 54. Nama Salma Farizi, STB 3882, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengenal apa sih itu Badan Layanan Umum, dan juga saya akan membantu menjawab pertanyaan yang mungkin sangat banyak rekan-rekan tanyakan, yaitu apakah perguruan tinggi negeri merupakan badan layanan umum? Tetapi kenapa ada perguruan tinggi negeri badan hukum? Nah, untuk mengenal badan layanan umum dan membantu menjawab pertanyaan tersebut, mari kita dengar penjelasan saya berikut ini. Pengertian badan layanan umum. Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan Badan Layanan Umum. Tujuan Badan Layanan Umum adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Asas Badan Layanan Umum. Asas Badan Layanan Umum adalah diantaranya: yang pertama, Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah untuk bertujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, Badan Layanan Umum tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai institusi induk, karena Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian, negara, lembaga, atau pemerintah daerah. Maka status hukum Badan Layanan Umum tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Badan Layanan Umum dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selain itu, pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepada oleh menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Yang ketiga, Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek: yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan; yang kedua, daya beli masyarakat; yang ketiga, asas keadilan dan kepatuhan; dan yang keempat, kompetisi yang sehat. Karakteristik Badan Layanan Umum. Berdasarkan uraian pengertian dan asas Badan Layanan Umum di penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ciri karakteristik dari Badan Layanan Umum adalah: yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah; yang kedua, menyediakan barang atau jasa yang dijual kepada masyarakat; yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan; yang keempat, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; yang kelima, pejabat pengelola Badan Layanan Umum dan pegawai Badan Layanan Umum dapat terdiri dari PNS atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum. Syarat Badan Layanan Umum. Satker instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Yang pertama, persyaratan substantif. Instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan
Pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum. Contoh, pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah. Penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, contohnya otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Yang ketiga, pengelolaan data khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan. Yang kedua, persyaratan teknis. Dari persyaratan teknis ini terdiri dari kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala satuan atau kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan pendapatan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimal. Dan yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Contoh Badan Layanan Umum di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pada umumnya, contoh instansi pemerintah yang merupakan bagian layanan umum di Indonesia adalah rumah sakit dan universitas atau perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan. Daftar Badan Layanan Umum Universitas atau PTN dapat Anda lihat pada daftar Badan Layanan Umum. Merujuk pada daftar tersebut, PTN yang berstatus Badan Layanan Umum adalah diantaranya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Terbuka. Selanjutnya, jawaban saya atas pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang mungkin sangat banyak rekan-rekan tanyakan, apakah semua perguruan tinggi negeri berstatus Badan Layanan Umum? Pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 12 2012 mengatur penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan pendidikan tertinggi bermutu. Jadi, dalam menjawab pertanyaan tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan didasarkan aturan yang saya sebutkan tadi, jadi tidak semua perguruan tinggi itu berstatus Badan Layanan Umum. Ada juga yang berstatus badan hukum. Penentuan status perguruan tinggi tersebut didasarkan atas evaluasi kinerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya mengenai Badan Layanan Umum. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya tutup penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.